قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صل وسلم دائما على أحمد صل وسلم وسلم وبارك عليه صلوا عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حازن يوم القيامة من يمكن طلاق العلم ولم يقبله. وقال أيضا: جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة أبهر. حضرة المحترمين والمكرمين, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, guru kita bersama yang kita hormati Ustaz Wahyu, guru kita bersama Ustaz Robi, yang hari ketemu satu atap sama beliau di sebuah SMA yang kita hormati tokoh masyarakat, Abah Haji, semuanya calon-calon haji kami, Bapak RT, Bapak RW, segenap rekan-rekan santri, Bapak Ibu segenap jamaah yang hadir pada pagi hari ini, walaupun kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, tapi cinta kerinduan kami yang paling insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya untuk kita senantiasa ucapkan syukur dengan hati kita, dengan badan kita, dengan lisan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, hari ini Allah bangunkan kita kembali. Allah mampukan kita menuju masjidnya dalam rangka satu kewajiban salat
insyaallah diteruskan dengan kebiasaan berusaha konsisten istiqamah setiap minggu pagi. Harapan doa kita hadirnya kumpulnya kita pada pagi ini insyaallah. Mudah-mudahan dengan rahmat ridhonya Allah suatu saat Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa berlimpahkan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman insyaallah suatu saat nanti bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrah. Suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Insyaallah semuanya sehat ya. Tidak ada yang lagi sakit hati, ya. Ada yang lagi susah, insyaallah tidak ada. Ada yang lagi galau, ada. Insyaallah yang lagi sedih, yang lagi galau, yang lagi susah. Barokah kita mau kumpul bareng, sharing bersama. Insyaallah mudah-mudahan Allah ganti dengan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak ya. Pagi hari ini kita sharing bersama, kita musyawarah bersama yang mudah-mudahan akan membawa satu manifestasi, satu natijah kemaslahatan kebaikan fid wa dunya ila daril jannah. Amin. Tapi sebelumnya mari kita doa dengan satu Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita. Siapapun dia ahli kubur kita, mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Barangkali keluarga kita, tetangga kita, saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan cepat diangkat, penyakitnya sehat seperti sedia kala. Barangkali yang sedang menempuh cita-citanya, usahanya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan urusan kita. Punya cucu putra putri, mudah-mudahan Allah jadikan cucu putra putri kita jadi cucu putra putri yang saleh salehah, yang suatu saat akan memastikan untuk mengajak kita masuk dalam rahmat ridha surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, senantiasa bahagia, taat, istiqomah. Satu saat nanti dambaan kita bertemu kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, iman, Islam, mendapatkan ampunan, rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli dhabin sal ila hadratin nabiyina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaj wa du'a'in al-kiram ila hadratin al-mursalin wa la'ala ma'amina syidina syirka sayyid majid awliya katil maqala bila masayid masayidina khususan ila hadratin sayyid al-qadir al-jilal khususan ila sayyidina Abi Bakr wa Umar Usman radhiyallahu khususan ila sahabatul muhajirin wal ansar khususan ila sahabati Rasulullah ajma'in khususan ila akhwanina al-muslimin wal mujahidin fi Falastin wa amatil bilad wa khususan ila arwah min awliya'illah min al-masjid ila al-maghrib khususan ila man fi hadal masjid wa khususan ila jami'il qubur min al-muslimin al-muslimat wal mu'minin al-mu'minat radhiyallahu anhum wa ghafarallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين. Lanjut Pak. Lanjut. Tadi sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Lama amat ya. Subhanallah. Insyaallah hadirnya kita ini lebih baik dari dunia selisihnya. Kalah dengan kita musyawarah ilmu pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita belajar bersama-sama tentang ilmu tauhid yang referensi dari kitab Aqidatul Awal, juga referensi dari kitab-kitab yang lainnya. Tapi namanya Aqidatul Awal. Bab yang ketiga yaitu menerangkan tentang malaikat. Kira-kira malaikat ada nggak? Ada. Dalil naqlinya mana? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiril hadis. Banyak sekali tentang ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dari naqlinya termasuk ayat tadi, juga ayat-ayat yang lainnya masih banyak. Lalu dalil akalnya, ketika Allah menyampaikan wahyunya sudah jelas sharih hadisnya dibawakan oleh malaikat Jibril, ya, ditransfer kepada Nabi Muhammad mulai ya dari malaikat Jibril. Jadi malaikat itu hakikatnya benar-benar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi la adrahu la aqbala syulla syadru wa la nauma lahu. Tafsiru ashri minkum Jibril Mikailu Israfilu wal malaku alladzi bila abin wa dan malaikat diciptakan oleh Allah ya tanpa perantara ayah wa dan ibu. Beda sama kita, perantaranya ada ayah ibu. Jadi jamaah yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik. Gak ada makhluk yang terindah selain manusia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Ya. Bahkan ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, manusia yang diperbudak oleh nafsunya pun subhanallahi asfala safilal aqul, akan merendahkan manusia itu serendah-rendahnya, bahkan melebihi binatang. Manusia yang bagaimana? Manusia yang diperbudak
Beda sama kita. Malaikat mah agak punya nafsu, betul? Wih, malaikat dikasih perempuan cantik, mau orang? Orang biasa aja, beda sama manusia. Ada perempuan cantik mah nengok, orang ditengok sayang ya, astagfirullah. Subhanallah. La aqla la syarba wa la nauma lahu. Mereka para malaikat la syarba kagak minum, wa la naumun kagak tidur. Ya. Subhanallah, beda sama kita. Dikit-dikit makan, dikit-dikit minum, dikit-dikit tidur. Gimana ada dia pasti tidur, nyender jadi tidur. Beda sama malaikat. Malaikat nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Ya. Tafsiru asrin minhum Jibril, Mikail, Israfilu, Karun nakirun warahibun wa kada atib malikun walidwanu ta'ala. Wajib bagi seorang mukmin meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada. Kira-kira ada berapa, Pak, jumlah malaikat? Jumlah malaikat ada berapa? Gak ada yang tahu. Saking banyaknya, teramat banyaknya, kecuali hanya Allah saja yang tahu. Satu ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj bertemu di Baitul Ma'mur, pas lurus di atas Ka'bah. Wallahu a'lam jaraknya, tingginya berapa meter, berapa kilo, gak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi lurus tepat di atas Ka'bah. Lurus itu adalah Baitul Ma'mur yang isinya para malaikat bertasbih. Setiap hari 70.000 yang masuk ke Baitul Ma'mur, gak kembali lagi, gak keluar lagi sampai hari ini. Bayangkan kayak apa banyaknya malaikat. Cuma yang wajib diketahui ada berapa, Pak? Ada yang mengatakan 11 malaikat royan, tambahannya 1. Ya. Subhanallah. Malaikat yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, 1, 2, 3 Jibril, Mikail, sekali lagi Jibril, biar hafal. Hafal, Pak? Pertanyaannya, siapakah makhluk Allah yang termulia di dunia ini? Di alam jagat raya ini, malaikat apa manusia? I'tiqadun ahlus sunnah wal jamaati al-asy'ariyah, bahwa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa makhluk yang termulia yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para rasul, para nabi, lalu baru para malaikat, terus para sahabat tabi'in, terus sampai orang-orang salih. Insyaallah jamaah Masjid Baitur Rahman ini termasuk orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kembali kepada
beriman meyakini malaikat. Karena hari ini temanya adalah malaikat. Ya. Kenapa manusia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat? Ya. Bahkan malaikat protes sama Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna." Rob, kenapa kau ciptakan malaikat manusia khalifah di muka bumi ini? Kata malaikat yang hanya menumpahkan darah, tapi hakikatnya ya Allah cuma atas nama malaikat. Pantesan hari ini pembunuhan di mana-mana, betul, permusuhan di mana-mana, memang ada nasnya. Gak usah bikin mereka khalifah di muka bumi, cukuplah kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna. Kami mensucikanmu, kami bertasbih kepadamu. Bahasa ahli tasawuf, ya karuan engkau melihat aku malaikat, engkau melihat surga neraka, kau bertasbih kepadaku, wajar saja. Tapi hambaku yang tidak pernah melihatku, tapi mereka bertasbih. Luar biasa imannya. Allahu Akbar. Ya. Dibuktikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad, sudah gak kuat, ya sudah, saya berhenti di sini, selanjutnya ente, saya sudah tidak diizinkan lagi oleh Allah untuk mewakili anda Nabi, silakan Nabi. Cukup malaikat berhenti ya di perbatasan Sidratul Muntaha, tinggal goodbye malaikat. Subhanallah, dari situ manusia itu lebih mulia daripada manusia yang bagaimana? Manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Tapi sebaliknya bisa rendah daripada iblis, bahkan lebih rendah daripada binatang, sapi, kambing disembelih, dimakan dagingnya. Kalau kita, naudzubillah, jadi bahan bakarnya neraka kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Subhanallah. Ya. Sifatuhu ta'atun. Kita kaji satu persatu. Sifatnya malaikat itu taat. Diperintah sujud oleh Allah, sampai sekarang sujud terus. Jadi disahihkan riwayat ketika Nabi Isra Mi'raj, langit pertama ada malaikat yang takbir, terus takbir sampai hari kiamat. Ya, langit yang kedua ya, ada malaikat yang ruku terus sampai hari kiamat. Terus sampai langit yang ketujuh ada malaikat yang mengucapkan salam. Malaikat diperintahkan menyangga aras terus. Taat, sifatnya statis. Kudu harus itu. Beda sama kita manusia, dinamis, fleksibel. Makanya yang pantas jadi khalifah ya manusia. Ya, dibuktikan lagi nama-nama seluruh yang ada di muka bumi ini. Dikasih tahu oleh Allah kepada Nabi Adam. Malaikat nggak dikasih tahu, nggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Statis, ya, malaikat taat, ya, beda sama kita. Ya, dinamis, kadang mau kadang orang, betul? Disuruh sholat subuh berjamaah, kadang mau, kadang orang. Iya betul. Tapi di giliran dicepahi cewek cantik, mau. Subhanallah. Jadi sifatnya malaikat itu taat, la ya'sunallaha ma amaron. Tidak pernah bermaksiat ya kepada
Allah, selalu taat kepada Allah. Khalaqallahu al-malaikata minan nur. Allah jadikan malaikat dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Luar biasa cahaya. Kita memandang lampu listrik yang paling terang, mata kita buta nggak? Lama-lama buta. Kita memandang matahari, nggak lama-lama buta. Nah, ini cahaya malaikat. Ba'dul ulama ahli tasawuf mengatakan, ketika kita memandang cahaya malaikat, langsung pecah mata kita. Kecuali para nabi, para rasul. Subhanallah. Yuk, ini ada ilmu IPA. Luar biasa, cahaya itu bergerak cepat sekali, menempuh jarak 186 mil per detik, 300.000 kilometer per detik. Jadi umpama jamaah bisa bergerak secepat itu, secepat cahaya, jamaah akan bisa mengelilingi ekuator bumi, porosnya bumi, per detik 7,5. Kalau semenit bisa mengitari bumi 45 kali. 1 menit kecepatan cahaya. Allahu Akbar. Pantas Nabi Allah Muhammad Isra Mi'raj belum 1 menit loh, bisa mengelilingi ekuator bumi, bundarannya bumi 45 kali. Inilah subhanallah. Makanya ayatnya itu subhanallah, maha suci Allah. Asra, yang telah memperjalankan hamba, yang telah memperjalankan abdi terhadap kecepatan cahaya dilawan. Nabi Isra Mi'raj didampingin siapa? Malaikat Jibril. Tambah buruk, tambah kekuasaan Allah, campur tangan Allah ya, satset. Enggak, ya, enggak 1 malam, tapi lailan. Pada suatu malam, masih isim nakirah menandakan qalilus sa'ah, sedikitnya waktu. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat terbuat dari cahaya 300. Kalau perjalanannya 300.000 km per detik. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini cahaya malaikat luar biasa dahsyatnya. Lalu yang menciptakan malaikat itu siapa? Allah Subhanahu. Kayak apa hebatnya Allah, dahsyatnya Allah. Jadi pada hakikatnya dunia dengan segala fasilitasnya, termasuk malaikat maya pada ini adalah Nur Muhammad. Gampang, gak usah bikin ruwet. Nur Muhammad itu makhluk, cuma biangnya, substansi inti daripada Nur Muhammad itu Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nur Muhammad konsepnya itu makhluk. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad ini hakikatnya alam semesta alam ini agar bisa memahami Allah. Kita bisa beriman kepada Allah dengan Nur Muhammad antara lain secara alam semesta ini. Dan biangnya Nur Muhammad itu adalah Muhammad itu sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Lanjut.
Ya. Jadi hikmahnya satu, beriman kepada malaikat luar biasa. Kita menjadi tambah yakin atas kekuasaan Allah yang pertama. Yang kedua, kita ini dijaga malaikat. Ada malaikat karena nanti tanya dalam alam kubur. Lalu ada malaikat yang suka nyatetin amal. Siapa tadi? Natobnya Atid Roki. Apa hikmahnya? Kita harus berhati-hati. Ada malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat perbuatan kita. Nanti dalam satu riwayat, ya Allah, itu catatan amal perbuatan kita panjangnya sejauh mata memandang sampai kagak kelihatan, saking panjangnya. Ini baik, ini buruk, jadi dua nanti amal catatan. Kalau yang baik diperlihatkan oleh Allah, yang buruk kalau belum bertobat masih ada catatannya tuh. Makanya buru-buru tobat. Ya. Hikmahnya lagi, subhanallah, satu saat kita akan bertemu malaikat maut. Siapa malaikat maut? Israil. Kenapa? Karena kita akan mati, betul. Pencabut nyawa, pedengkotnya adalah malaikat Israil. Mungkin bawahannya banyak, ya, tapi gampang. Kalau Allah sudah kemauan, kun fayakun. Allah cukup mematikan listrik itu nggak satu-satu seluruh Indonesia, lama amat, cukup dari pusat cetek mati semua. Subhanallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa fil khabari, saya sambung dengan kitab tauhid yang lain penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu malakal maut kujiba anil khalaiqi bi alfi hijabin. Belajar, lagi belajar. Harus kalau pengen bisa baca kitab ya Nafus Syarah. Balaghul mantiq, badai ma'ani bayan. Sudah mahir bahasa Arab nih, Nafus Syarahnya hebat, belum tentu bisa baca kitab. Kalau kagak latihan, harus latihan. Ketiga, sabda Nabi, ketika Allah menciptakan malaikat maut, siapa? Israil. Hujiba, mabni majhul, hajjaba, hujiba, del alim ditutup. Anil khalaiki di alfi hijabi. Ketika Allah menciptakan malaikat maut yang betapa dahsyatnya, gedenya, sampai dipagar, ditutupin dengan 1000 berarti 1.000.000 hijab. Jadi ketika menciptakan malaikat maut, Allah ditutupin dengan 1.000.000 hijab. Kenapa azamuhu akbaru minas samatil aradina? Gedenya malaikat maut lebih gede, lebih besar daripada langit dan bumi itu 7. Ini malaikat mau, termasuk malaikat yang lain nanti ada semuanya ini. Malaikat 10. Kisahnya bagaimana? Satu malaikat Allah menciptakan jaraknya sama malaikat yang lain 500 tahun. Jadi malaikat Israil ini lebih besar dari langit 7 dan bumi 7. Walau subba ma'u jamingil bihawal anhar ala ra'sihi mawaqat minhu qatratun 'alal ard. Wa inna masariqad dunya wa maghribaha baina yadayka khawani. Saking gedenya, seandainya air yang ada di bumi, air yang ada di lautan dan sungai-sungai yang ada di bumi ini ditaruh di kepalanya malaikat maut,
ala ra'sihi ma waqa'at ay manafi ma waqa'at minhu qatratun, tidak akan menetes setetes pun dari kepalanya, saking gedenya berarti malaikat Israfil. Nah, wa anna masariqad dunya wa magharibaha, bumi dari sebelah barat sampai timur, dari sebelah selatan sampai utara, di kepalanya malaikat maut seperti mangkok kecil yang ditaruh, seperti engkau qad qala kan kullu syai'in mad'u'a baina yadi rajulin, seperti mangkok kecil dipegang oleh seseorang dan mangkok kecil itu isinya makanan. Fayaqulu minkum masya'a fakadzalika malakul maut yuqallibud dunya kama yuqallibul adami baina yadi dirhamahu. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi bumi dengan segala isinya dibolak-balikan oleh malaikat maut biasa, seperti kita membalikan dirham logam kecil yang ada di tangan kita. Subhanallah, Allahu akbar. Ya, baru ya sampai jam 6 doa maju insyaallah cukup. Waqad sudda bisab'ina alfa silsilatin. Malaikat maut punya rantai 70.000 rantai. Kullu silsilatin tuluha masirata alfa amin. Setiap satu rantai dia punya kendali 70.000 rantai. Setiap satu rantai tingginya menempuh jarak 1000 tahun. 70 rantai, bayangkan satu rantai 70.000 tahun panjangnya, tingginya. Wala yuqarribu al malaikatu, enggak ada malaikat yang bisa mendekati malaikat maut, enggak ada. Wala ya'lamuna makana tempatnya di mana, enggak ada yang tahu. Wala yasma'una sautahu, enggak ada dengar suaranya malaikat maut, malaikat yang lain enggak ada yang tahu. Wala yadruna halahu, sikapnya, tingkahnya di mana enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga satu ketiga, falamma khalaqallahu ta'ala al-maut wa salatallahu alaihi malakal maut, qala malakul maut ya rabbi wa ma'al maut. Subhanallah. Ini biar iman kita bertambah yakin. Dan satu ketiga, Allah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Wih, ketika Allah menciptakan kematian, fasallallahu alaihi malakul maut, Allah pasrahkan ini ya, urusan kematian satu ketika diserupakan. Wujudnya kematian asli diserahkan kepada malaikat maut. Ya Rabbi wa mal maut, fa amara ta'ala al hijaba antan kasif hatta ra'ahu malakul maut. Malaikat maut siapa? Israfil bertanya, ya Rabb, apa itu kematian ya Rabb? Subhanallah. Fa amara Allah ta'ala al hijaba antan kasifa. Malaikat maut ya penasaran, apa itu kematian? Subhanallah, kematian ini masih terbungkus. Akhirnya antan kasifah, dibukalah itu makhluk yang bernama kematian. Hatta ra'ahu malakal maut faqala ta'ala al-nankiyati. Ya. Setelah makhluk yang bernama kematian ini dibuka, kelihatan itu. Faqala Allah ta'ala al-malaikati, Allah berfirman kepada seluruh malaikat, ifu wamduru, berdiri semuanya, lihat ini makhluk yang bernama kematian, hadal maut. Ya, faqafat al malaikatu kulluhum ajma'in, seluruh malaikat bangun melihat makhluk yang bernama kematian. Wa qala Allah ta'ala lahu, Allah berfirman kepada makhluk yang bernama kematian, lahu, terbanglah engkau wahai makhluk yang bernama kematian, alaihi, di atas para malaikat. Ya.
wansur al-ajna hatta kullaha. Subhanallah. Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk mengepakkan sayapnya. Waftah ainaka, dan membuka matanya. Kulluha, semuanya. Lihat, itu makhluk yang bernama kematian. Satu ketika diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh malaikat, ya. Falamma tara nadharat ilaihi al-malaikatu fakharru maghziyan alaihi al-fa'ani. Makhluk yang bernama kematian itu terbang. Ketika terbang, seluruh malaikat melihat. Ketika seluruh malaikat melihat fakharru, maka terjungkallah maghziyan, pingsan. Siapa alaihim? Seluruh malaikat pingsan melihat makhluk yang mengerikan, yang dahsyatnya, yang gedenya. Ngeri itu ternyata makhluk yang bernama kematian. Sampai seluruh malaikat pingsan. Al-fa'ami, selama 1000 tahun. Bapak, Ibu, subhanallah. Kayak apa dasarnya itu matinya? Nabi mengatakan 70 dikulitin kulit kita, ya. Kali sakitnya 70 kali dikulitin kulit kita, masih hidup, sakitnya kayak apa? Ternyata makhluk yang bernama kematian itu sangat mengerikan, dahsyatnya, serem. Sampai-sampai malaikat pingsan melihatnya selama 1000 tahun. Falamma afaku, ketika malaikat sadar siuman, qalu Rabbana akhalaqta aqdamu min hada khalqan. Ya Rabb, apakah ada makhlukmu yang lebih besar dari ini? Qala Allah Ta'ala, la ana khalaqtuhu wa ana aqdamu. Gak ada. Ya, makhluk ini kematian luar biasa gedenya, tapi gak ada selain aku yang menciptakan kematian. Wa ana aqdamu minhu, dan aku lebih besar daripada kematian, kata Allah. Diteruskan oleh Allah, waqad yaduku kulul khalqi minhu. Seluruh makhluk akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baru malaikat, ya, mau. Tsumma qala Allah, ya Israilu khudhu faqad sallatuka alaihi faqala ilahiya ya rabbi bi ayyi quwwati akhiduhu fa innahu azabu minni. Setelah malaikat maut melihat makhluk yang bernama kematian, diserahkanlah itu makhluk yang bernama kematian ke malaikat Israil. Israil menjawab lagi, ilahi bi ayyi quwwatin akhiduhu, dengan kekuatan yang mana aku bisa menguasai kematian, menundukkan kematian. Fa innahu azabu minni, kematian itu lebih besar daripada aku, kata malaikat maut. Tadi malaikat maut luar biasa gedenya. Langit bumi 7 kayak mangkok kecil. Lah ini kata malaikat maut, ya Rob, ini kematian lebih besar daripada aku. Bagaimana aku bisa menundukkan kematian? Subhanallah. Fa'atahullahu quwwatan tsumma aqidu fasakana fi yadihi. Lalu Allah lipat gandakan kekuatan malaikat Israil untuk menguasai kematian. Fasakana fi yadihi, maka tunduklah, antenglah makhluk yang bernama kematian di kekuasaannya malaikat maut. Subhanallah. Allahu yang terakhir, faqala al-maut, udah dipasrahin ke malaikat maut, minta izin sama tuannya. Ya Rabbi idzanli hatta unadi bis samawati
marrotan fa'adana lahu. Subhanallah, ya Rabb, izinkan aku untuk memanggil-manggil di langit, di bumi ini satu kali saja. Allah izinkan, fanada bi a'la sautihi. Akhirnya makhluk yang bernama kematian ini diizinkan oleh Allah untuk memanggil dengan satu panggilan, ana al-maut. Aku adalah kematian, allati ufarriqu baina kulli habibi. Aku adalah makhluk yang bernama kematian yang memisahkan setiap kekasih. Betul? Kita lagi asik-asiknya dengan istri kita, tidak dari kita, tiba-tiba kita mati. Betul? Ana al-maut alladzi yufariqu baina zauji wa zaujati. Aku makhluk yang bernama kematian, memisahkan istri dan suami. Wa ana al-maut alladzi yufariqu bainal banati wal ummahat. Aku makhluk yang bernama kematian akan memisahkan anak-anak dari ibunya. Ana al-maut alladzi akhrabadur wal qusud. Aku makhluk yang bernama kematian akan menghancurkan rumah-rumah dan panggung-panggung istana yang megah. Kalau sudah mati buat apa? Wa ana al-maut alladzi a'mar al-qubur. Subhanallah. Aku kematian yang akan meramaikan alam kubur. Tidak ada jaminan Bapak Ibu, Sabtu depan, Minggu depan kita bertemu di sini lagi. Tidak ada. Ya. Bahkan kita pulang dari sini masih ada umur, ada jaminan? Subhanallah, tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika mati sudah datang tidak dapat diundurkan atau dimajukan. Ya Rob, saya pengen sholat jamaah, saya pengen istiqomah di setiap minggu pagi. Subhanallah, kalau kemarin harus mati. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun bersembunyi di benteng kuat yang sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Yo, renungkan dalam hati yang terdalam kita. Seandainya seminggu yang lalu, 5 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, kita yang giliran dipanggil oleh Allah. 1 jam yang lalu kita yang dimasukin ke alam kubur. Kira-kira sedang mendapatkan nikmat atau siksa? Kira-kira sudah siap apa belum? Belum. Tuba liman bana qabrahu qabla ayyudkhilah. Sungguh kebahagiaan yang teramat sangat ketika orang membangun alam kuburnya sebelum ia memasuki alam kubur. Yuk, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Sedikit-sedikit insya Allah akan lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan dengan aqidatul awam tauhid ini, ya, kita kaji tentang malaikat, kita bertambah yakin, iman kita bertambah yakin kepada Allah atas kekuasaan Allah. Satu saat kita pun akan kembali kepada Allah. Perantaranya adalah melalui malaikat maut yang luar biasa. Dasarnya itu malaikat maut dan dasarnya kematian itu sendiri. Tentunya banyak kesalahan kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 2 menit, 3 menit, ada yang mau bertanya. Silakan sebelum ditutup.